nilai IPK atau dengan prestasi formal, tetapi juga after setelah kita mendapatkan IPK terbaik itu adalah kan belum ada gambaran ingin masuk di prodi mana gitu. Terus melihat dari penampilan dan karakter cara berpikir, akhirnya aku disarankan untuk masuk di prodi ilmu komunikasi. Hai teman Warta, kembali lagi tentunya bareng aku Alma di sesi podcast Warta 17 Agustus. Dan kali ini spesial teman berbincang aku adalah protokoler pengurus YPTA Surabaya, Delvira Nurul Aini Yuliandari, HSIKOM MIKOM. Nah, Delvira nih kemarin berhasil meraih gelar sebagai mahasiswa terbaik lulusan Magister Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Halo Mbak Delvira. Halo, Oke, aku panggilnya biasanya Mbak Del ya kan. Nah, ini panggilan akrabnya kita Mbak Del. Senang banget spesial hari ini Mbak Del datang ke studio Warta 17 Agustus. Terima kasih banyak di sela-sela kesibukan ya. Jadi teman Warta, Mbak Del ini karena beliau adalah protokoler ya kan, jadi sering kesana kemari pindah-pindah kota, bener kayak gitu ya Bu ya. Betul. Well, oke, Mbak Del boleh dong menyapa teman-teman Warta yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, yang ada di TikTok. Oke, thank you Alma. Oke, halo teman-teman Warta, perkenalkan nama saya Delvira Nurul Aini Yuliandari Harahap, yang biasanya teman-teman manggilnya Delvira atau seperti kata Alma tadi Mbak Del ya. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih. Saya sangat merasa bangga dan terhormat diundang ke acara podcast ini, bisa berbagi cerita dan pengalaman tentunya nantinya. Oke, thank you. Nah, kita tuh kan selama ini taunya seorang Mbak Del itu ya udah gitu kan, ya kan, yang di kampus yang energi kesana kemari kayaknya jadwalnya tuh nggak berhenti gitu kan. Mengikuti pengurus bisa-bisa pindah kota keliling Indonesia, hari ini di Surabaya, besok bisa-bisa udah di Jakarta gitu ya kan. Tapi banyak sisi lain yang nggak banyak orang tahu. Oke, banyak orang tuh melihat gelar ya mahasiswa terbaik itu sebagai soal IPK, nilai di atas kertas ya kan, tapi kita nggak ngerti perjuangannya di baliknya kayak gimana dan sebagainya. Nah, kalau menurut Mbak Del sendiri, sebenarnya apa sih arti dari mahasiswa terbaik gitu? Arti dari mahasiswa terbaik itu menurut saya ya, itu bukan hanya tentang nilai IPK atau dengan prestasi formal, tetapi juga after setelah kita mendapatkan IPK terbaik itu adalah tanggung jawab moral kita, terus juga cara kita untuk memberikan kontribusi di kehidupan bermasyarakat dan juga di dunia pekerjaan saya. Jadi itu sesuatu hal yang akan saya pertanggungjawabkan ke depannya. Yep, ini aku ingat banget ya teman Warta, Mbak Del tuh sempat ada kayak, ya ini aku lagi ngerjain tesis pusing banget gini dan sebagainya. Ya, betul. Jadi ya itu diraih dengan sedikit air mata ya, nggak tahu sedikit atau banyak ya kayaknya ya. Banyak kayaknya ya. Diraih dengan banyaknya air mata ya kan, sampai akhirnya berhasil menyelesaikan studi 1,5 tahun ya, tepat 1,5 tahun. Dan Mbak Del ini kan salah satu yang menurut aku ya challenging adalah mahasiswa rantau. Iya, betul. Ya kan, mahasiswa rantau jauh dari luar Pulau Jawa, dari Sibolga, dari Medan. Apa sih momen yang akhirnya, seperti yang kita tahu ya, Sibolga itu kan kota kecil ya di Medan dan jalur ke sana juga cukup panjang juga gitu. Momen yang akhirnya membuat Mbak Del itu memilih, ya udah aku pengen merantau, kuliah di Surabaya, meninggalkan kenyamanan di kota asal. Ya, aku mau sedikit cerita ya, pengalaman aku memilih merantau ke Surabaya. Akhirnya itu kita flashback, saya di Surabaya itu udah 8 tahun. Dari awal kuliah S1, sebenarnya waktu lulus SMA itu belum kepikiran ya pengen kuliah, itu belum ada. Terus kena dukungan dari orang tua, dari keluarga yang menginginkan untuk berkuliah. Akhirnya kemarin itu papaku sih yang nyaranin untuk berkuliah di Surabaya.
Jadi kemarin itu ajakannya berkuliah di Surabaya, terus ke Surabaya itu bukan suatu hal yang mudah ya. Itu keputusan yang sangat-sangat berat, meninggalkan orang tua, terus juga di sini nantinya hidup sendirian gitu kan. Terus Sibolga itu seperti yang kita ketahui kan salah satu kota terkecil di Indonesia. Iya. Salah satu kota terkecil Salah di satu Indonesia kota ya? terkecil di Indonesia, di Sumatera Utara. Letaknya di Sumatera Utara. Dan sekarang kan lagi sedikit booming ya kotanya, habis yang kena bencana kemarin. Berduka, ya. Terus kita kembali ke perantauan, merantau di Surabaya. Itu pun aku tuh nggak langsung tertuju ke Untak sebenarnya. Aku mendaftar di beberapa universitas swasta yang ada di Surabaya, dan terakhir itu baru mendaftar di Untak. Dan kenapa akhirnya pilihanku jatuh di Untak? Karena waktu itu di Untak itu pelayanannya sangat-sangat baik, sangat-sangat hangat gitu ya, menyambut mahasiswa yang ingin mendaftar. Itu aku sempat bertanya ke bagian biro kemahasiswaan ya. Ke bagian biro kemahasiswaan itu aku bertanya, Ibu, prodi yang cocok buat saya itu apa? Karena waktu itu aku belum ada gambaran kan, belum ada gambaran ingin masuk di prodi mana gitu. Terus melihat dari penampilan dan karakter cara berpikir, akhirnya aku disarankan untuk masuk di prodi ilmu komunikasi. Oh gitu. wow, bahkan ternyata sampai ada untuk konsultasi Iya, di sini betul. Jadi sebelum mendaftar tuh aku benar-benar konsultasi dulu. Dan diarahkan, kamu cocoknya di prodi ilmu komunikasi. Kebetulan prodi ini juga lagi ngetren, lagi hype di Untak Surabaya gitu. Oh wow, nah ini teman Warta insight menarik. Biasanya kalau misalkan kita daftar kuliah tuh ya udah kita datang, kita udah harus tahu jurusannya apa. Iya betul. Ya, kan? Aku dulu waktu itu mikirnya seperti itu. Tapi pas aku ke Untak itu benar-benar pelayanannya berbeda. Benar-benar ditanyain kita dari mana, terus tertarik mendaftar ke sini itu karena apa. Itu aku masih bilang aku masih belum tahu aku pengen di prodi apa Ibu gitu, atau apakah bisa diberikan saran gitu. Akhirnya mereka memberikan saran tersebut. Oh wow, terus apa sih yang dirasain perbedaannya ya dari kampus-kampus lain yang udah Mbak Del survei sebelum-sebelumnya? Perbedaannya ya di bagian pelayanan, terus juga ramah lingkungannya sih. Lingkungannya benar-benar hijau di Untak itu, walaupun tidak sehijau sekarang ya waktu itu, waktu 2017 itu masih masa-masa pembangunan ya. Sekarang makin hijau ya kan? Sekarang makin hijau, makin keren sih. Terus pelayanan, terus juga tingkat keramahannya. Terus aku tuh tertariknya karena nilai-nilai patriotisme dan nasionalismenya itu masih sangat kuat di sini. Seperti itu. Oke. Well, menarik sih. Itu tadi ceritanya kan tentang Untak sampai akhirnya kesini jauh. Berarti sama orang tua ya waktu itu entrennya? Waktu itu papaku jemput sih dari Sibolga ke Surabaya. Setelah aku mendapatkan kampus dan mendapatkan tempat tinggal, itu aku baru benar-benar sendirian di sini. Bener-bener sendirian. Betul. Oh wow, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, ya kan? Pertama kalinya juga jadi mahasiswa sampai akhirnya sekarang memilih untuk melanjutkan bekerja di YPTA. Oh iya, teman Warta yang belum tahu, YPTA tuh adalah Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, yayasan dari Untak Surabaya gitu ya. Jadi dari Untak terus ditarik langsung untuk bekerja di yayasan. Iya betul. Jadi kebetulan waktu sebelum wisuda itu saya tuh sempat silaturahmi dengan pengurus yayasan yang kebetulan salah satu pengurus yayasan itu senior saya di di organisasi kemahasiswaan eksternal gitu. Jadi sowan, terus akhirnya menanyakan waktu itu apakah sudah punya tujuan. Saya bilang saya masih menunggu untuk ijazah keluar. Lalu saya mendapatkan rekomendasi bekerja di bagian Direktorat Umum dan SDM di YPTA Surabaya. Oh wow, jadi langsung diarahkannya ke sini, gitu betul. ya. Keren sih. Dan akhirnya memilih melanjutkan kerja ya. Kita balik lagi ke topik tadi, memilih melanjutkan kerja di sini. Masih jauh juga dari orang tua. Sampai tadi aku sempat lihat story kamu kemarin pertama kalinya buka puasa sama mama. Iya betul, setelah 8 tahun ya. Setelah 8 tahun ya. Berarti mama kesini ya, ke Surabaya? Iya, itu pun beliau berkenan ke Surabaya itu karena momentumnya kemarin kan wisuda. Iya.
seperti itu. Oh, alhamdulillah ya. Jadi bisa ngerasain Ramadan pertama bareng sama mama, Betul. ya kan? Karena memang akses transportnya tuh kalau kesini tuh jauh, Jauh nggak cuma banget. mahal tapi cuma jauh juga, ya Sudah kan? mahal, jauh gitu. Jadi Mahal, jauh. untuk menempuh perjalanannya ya, kalau dari Sibolga itu kita harus perjalanan darat dulu, itu biasanya pakai travel ya. Itu dari Sibolga ke Medan itu 8 jam. Lalu dari Medan ke Surabaya itu kalau kita dapat pesawat langsung itu 3 jam. Oh wow, itu darat dulu 8 jam. Darat dulu terus 8 jam. 3 jam. Baru 3 jam. Itu pun kalau kita dapat pesawat yang langsung. Kalau transit itu bisa lebih dari jadi 3 jam itu. Kalau transit iya sih jelas Lebih ya. lama Jadi lagi. bisa lebih dari 11 jam berarti Betul. perjalanannya. Betul. Harus siap tenaga juga ya Betul. waktu perjalanan itu. Aku tuh pernah ya waktu balik ke Sibolga, Iya. terus pas mau balik ke Surabaya itu aku dapat pesawat yang transit itu delay-nya hampir sekitar 7 jam. Jadi setelah melalui 8 jam perjalanan darat, itu aku harus nunggu 7 jam lagi untuk sampai ke Surabaya. Wah, itu kamu ngapain nunggu di bandara ya Nunggu kan? di 7 bandara. jam. Iya betul. 7 jam. Kebingungan, tapi kayak ya udah dibawain istirahat aja di bandara. Perjuangan sih ya emang. Banget. Itu baru dari perjalanannya, belum dari kamu di sini survive ya kan. Tinggal sendiri itu nggak mudah, apalagi wanita itu kalau biasanya tinggal sendiri itu suka overthinking, bener nggak sih? Betul. Ya kan? Hampir tiap hari Hampir ya. tiap hari Iya. ya. Jadi apa sih tantangan terberatnya jadi mahasiswa rantau? Tantangan terberatnya itu sebenarnya challenging kehidupan kita ya. Apalagi waktu kuliah S1 itu kan aku belum sambil bekerja ya, masih benar-benar fokus kuliah, tapi aku mencari cara bagaimana caranya agar aku tidak merasa kesepian dan tidak overthinking setiap harinya. Jadi waktu mahasiswa S1 itu aku banyak mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan baik di internal kampus maupun eksternal kampus. Oh gitu. Jadi mulai dari aku ikut DPM universitas, lalu aku masuk di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa di fakultas, terus sampai akhirnya yang terakhir itu sebelum aku lulus aku dapat kepercayaan dan tanggung jawab itu sebagai Ketua UKM Kebangsaan angkatan pertama di Untak Surabaya. Wah, pelopor ya Iya, berarti betul. dengan UKM yang baru. Dan berarti dari cerita-cerita kamu, berarti Untak Surabaya itu aktif ya mahasiswanya banget. di bidang organisasi. Betul. Tapi itu kembali ke diri sendiri lagi ya. Kita pengen explore, kita pengen mengetahui banyak hal baru, atau kita tetap berada di jalan yang sama aja gitu. Dan aku memilih waktu itu untuk aku pengen menemukan hal-hal baru, menemukan relasi, banyak berkolaborasi dengan orang-orang baru gitu. Dan hal ini selaras dengan pekerjaan aku sekarang. Iya, boleh gak sih di-spill kan, dijelasin, diceritain sedikit gitu ke Taman Warta, job desk kamu tuh sekarang sebenarnya apa sih? Oke, jadi awalnya itu setelah aku lulus, aku bekerja di Untak itu. Setelah setahun aku bekerja di DWSDM YPTA, itu aku memutuskan untuk melanjutkan studi S2. Oh, sih ya. Nah, pada saat aku ingin melanjutkan studi S2, itu aku dapat amanah dan tanggung jawab sebagai protokoler pimpinan yayasan. Itu tuh sudah tertuang di SK nomor 201 tahun 2025. Nah, fungsi pekerjaan aku itu sebenarnya lumayan padat ya. Jadi mengatur agenda pimpinan, menjadwalkan agenda mereka, terus juga mengatur tata kelola acara resmi pimpinan yayasan kita. Jadi setiap agenda mereka itu kita harus follow up lagi, harus kolaborasi dengan kelembagaan di internal maupun eksternal, terus juga berkomunikasi untuk mengetahui agenda-agendanya seperti itu, dan mengatur segala perjalanan dinas pimpinan di yayasan. Mengatur dan menemani. Iya. Ikut ya kan. Ikut. Oke, jadi cukup padat ya kan. Jadi ini yang kita tahu selama ini seorang Mbak Del tuh ya gitu ya kan, mengawal pimpinan YPTA Surabaya gitu. Kita mungkin berarti kayak serius dan sebagainya. Nah, sekarang sisi lainnya ada di sini, kita ngobrol bareng. Well,
Tadi ya tantangan terberatnya itu adalah ya pikiran ya kan, overthinking, area kamu alihin ke organisasi dan sebagainya. Menurut kamu kalau bisa digambarkan untuk Surabaya itu gimana sih untuk mahasiswa yang rantau? Apakah kampus yang aman untuk kita bisa berkembang dan gak sia-sia ya orang tua mengirim jauh ke sini, atau kayak seperti apa jujur-jujurnya? Kalau menurut aku pribadi ya, Mm-mm. Untak itu nyaman ya untuk teman-teman yang merantau itu, apalagi waktu aku ngambil studi S2 ini Yep. itu di prodi Magister Ilmu Komunikasi itu kelasnya sudah hybrid. Jadi sangat-sangat memudahkan untuk teman-teman yang berkuliah tapi mereka tidak berada di Surabaya. Nah, aku di prodi Magister itu kan angkatan 5 ya, angkatan 5. Di situ aku ada 9 orang dengan teman-teman yang dari berbagai daerah. Nah, kita itu baru bertemu itu pas kemarin kita lagi ujian, baru di situ bertemu, bertatap muka gitu. Jadi menurut aku Untak itu benar-benar memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikannya. Oh iya, kita by the way sama loh teman Warta di Magister Ilmu Komunikasi. Iya betul. Iya, aku angkatan 7. Iya. Benar emang yang diceritain satu angkatan dari berbagai kota dengan berbagai macam latar profesi. Ya betul. kan, orang-orang hebat tuh ternyata melanjutkan studinya juga di Untak ya. Betul. Ada yang kepala desa. Kalau teman magister aku nggak tahu kalau misalkan temannya Badel apa, ada yang kepala desa, ada yang bekerja di kedinasan di Papua sana, Iya. dan kuliahnya di Surabaya juga. Betul. Dan berbagai macam profesi lainnya. Jujur aku bangga banget ya kuliah di Untak itu, karena benar-benar banyak orang-orang hebat yang sudah lahir dari Untak Surabaya. Waktu aku kelas Magister ini, Yep. itu pun ada teman aku yang ketua DPRD Jombang. Oh wow, Jadi ternyata aku juga menggali informasi dari teman-teman itu, mereka juga merasa fasilitas yang ada di Untak itu sangat baik, terus memudahkan untuk teman-teman yang sudah bekerja ataupun teman-teman yang berada di luar kota Surabaya. Oke, terutama dari segi pelayanan sih, aku ngerasa ini gitu ya, waktu awal daftar S1 tuh dari segi pelayanannya Betul. ramah banget. Iya, dan aktif, bener aktif. Waktu itu aku kesini sore, tapi mahasiswa tuh masih banyak banget di Masih sini rame banget. berorganisasi. Iya. Betul. Nah ini buat misalkan teman Warta yang suka overthinking di kos gitu kan ya kan, masuk Untak aja karena banyak ya teman-temannya yang ternyata masih di kampus sampai malam bahkan. Betul banget. Apalagi sekarang ini kan fasilitas yang ada di Untak itu udah benar-benar nyaman ya. Wifi-nya juga sudah sangat baik. Terus juga tempat-tempat untuk mahasiswa nongkrong itu sudah banyak gitu. Oke, banyak spot ya, banyak Banyak colokan spotnya, itu tuh ya, bisa iya. dicari itu. Oke, nah pernah nggak sih ada di titik capek gitu kan, ragu ya, hampir menyerah, apalagi ya motivasi itu pasti naik turun gitu kan di titik demotivation selama kuliah S2 sambil bekerja? Kalau di titik itu pasti ada ya. Pasti buat yang teman-teman mengalami kuliah sambil kerja itu sesuatu hal yang tidak mudah. Terus juga di titik terendah itu pasti ada. Pernah hampir menyerah kayak apa aku nggak usah lanjut ya gitu kan. Tapi kembali lagi aku memotivasi diriku sendiri gimana caranya agar apa yang sudah aku perjuangkan sejauh ini itu jangan sampai gagal gitu kan. Doa dari orang tua, support dari mereka, keluarga yang jauh di sana, itu yang selalu aku pikirkan, bagaimana biar mereka juga merasa bangga punya anak yang bisa bekerja sambil berkuliah gitu. Oke, dan menurut Mbak Del sendiri ya, banyak mahasiswa tuh merasa pintar itu harus di atas kertas, di atas IPK gitu kan. Kira-kira lebih penting pintar secara akademik atau soft skill, social skill? Dan lebih penting pintar atau disiplin? Kalau menurut aku kedua-duanya itu penting ya. Itu saling terkait ya. Kolaborasi antara akademik sama dengan soft skill. Jadi kalau kita hanya memiliki salah satu itu rasanya ada yang kurang. Misal kita hanya di akademik nih, tapi kita nggak punya soft skill. Nah nanti ketika kita berada di dunia kerja itu ada yang kurang gitu loh. Kayak
dia pintar tapi dia nggak bisa turun ke lapangan, kan kayak apa ya, bahasa Indonesia kayak sayang banget gitu loh. Jadi menurut aku dua-duanya ini penting. Jadi kita harus tetap ada di dunia akademiknya, kita harus bisa, soft skill dan kedisiplinan itu sangat penting menurut aku. Oke, dan kalau boleh digambarkan gitu ya, sosok Mbak Del itu tuh, sosok Mbak Del tuh karakternya seperti apa sih? Ya menurut kamu sendiri? Kalau aku menilai diri sendiri tuh nggak bisa ya, kan orang lain yang menilai kita ya. Tapi sejauh ini menurut aku tidak membanggakan diri, tapi aku merasa aku sudah sangat cukup, aku sangat bersyukur dengan posisi aku yang sekarang, dengan mendapatkan gelar magister dan tetap bekerja dengan pekerjaan yang kalau teman-teman belum tahu itu pekerjaannya sangat padat ya, sampai aku memang merencanakan, mengagendakan jadwalku itu gimana caranya aku harus tetap sibuk sampai aku pulang ke kos itu nanti aku hanya tinggal istirahat gitu. Oke, itu saking biar kamu produktif ya, biar pikiran-pikiran kita ini tuh hempas, pikiran-pikiran buruk ya. Mengalihkan pikiran negatif ya, dengan bekerja dan berkuliah seperti itu. Oke, ini penting banget sih teman Warta, karena ya seperti yang kita tahu di era sekarang tuh banyak banget loh mahasiswa yang rantau bunuh diri. Ya, betul ya kan. Terus juga mungkin dapet temen yang nggak suportif gitu. Terus belum lagi tekanan akademik, tekanan pekerjaan. Kalau menurut kamu sendiri seberapa pentingnya sih kita bersosialisasi ya, berteman ketika kita tuh jadi anak kos? Ya, sangat-sangat penting ya, karena anak kos yang banyak menghabiskan waktunya sendirian di kos itu satu hal yang negatif sih menurut aku, karena selain dia dengan pikirannya sendiri, berperang dengan pikirannya sendiri, dia juga merasa takut untuk bersosialisasi. Jadi kita harus memberanikan diri untuk bersosialisasi, bertemu orang-orang baru, bercerita kepada orang yang kita percayai gitu. Jadi jangan sampai kita memendam pikiran itu sendiri, akhirnya karena telah memendam lama, akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Di luar kendali. Di luar kendali, iya. Iya, penting banget sih teman Warta kita bersosialisasi, karena emang banyak banget orang depresi itu yang ternyata mengurung diri gitu kan, sampai dia jadi hoarding disorder dan sebagainya. Jadi harapannya cerita dari Mbak Del ini untuk teman-teman Warta yang lagi ngekos ya bisa ya mengambil sisi positifnya gitu ya, bahwa ya semua itu harus dilawan gitu. Kita nggak bisa terlena sama rasa sedih, sama rasa ya udah emang aku kayak gini, murung dan lain sebagainya, mau digimanain lagi gitu kan. Nggak bisa, karena kan kita kalau kita ngekos sendirian itu kan kita merasa kesepian. Ada di satu sisi pikiran kita itu negatif, mikirkan minder, tiba-tiba tiba-tiba tidak percaya diri dan lain sebagainya. Itu kita harus melawannya sih, apapun itu harus berani melawan dan harus berani mengambil sikap. Itu dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan siapapun jadi perantauan, itu benar nggak? Kita nggak bisa mengandalkan orang lain untuk mengetahui situasi kita. Kalau tidak kita yang bercerita atau kita yang memberikan ruang untuk mereka mengetahui hal yang kita rasakan, itu ya nggak bisa gitu loh. Well ya, kalau kita di rumah mungkin masih ada orang tua ya kan, betul, yang nyiapin makan dan lain sebagainya. Tapi di perantauan mungkin kelihatannya simple anak kos, tapi ternyata jadi anak kos itu nggak mudah ya. Dulu aku benar-benar mikir enak banget ya kalau tinggal sendiri jauh dari orang tua. Tapi setelah dijalanin ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Tapi sisi positifnya jadi anak kos kira-kira sampai akhirnya membentuk karakternya Mbak Del yang sekarang gitu. Sisi positifnya itu banyak ya. Salah satunya aku jadi bisa mengatur jadwal sendiri. Terus yang kedua aku bisa mengurus diri sendiri dari hal yang dulunya semua itu diurus orang tua, mulai dari masak, mencuci, bahkan menyiapkan makan itu selalu orang tua, selalu mamaku yang bantuin. Tapi setelah kita jadi anak kos
itu kita mengetahui, oh gini ya caranya cuci baju, oh gini ya caranya mengatur agenda sendiri, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali. Dan sejak bekerja aku juga mulai menerapkan disiplin diri. Jadi aku punya schedule untuk diriku sendiri di setiap harinya. Besok aku harus apa? Mulai dari jam segini aku harus ngapain? Terus pimpinanku itu ada agenda atau tidak? Terus setelah itu aku melakukan apa sampai dengan aku kembali ke kos untuk beristirahat. Oke.